Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lorenza dengan NIM 246502030. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman Java, di mana tugas kali ini saya akan membahas tentang percabangan. Contoh dari kode program percabangan dengan menggunakan switch case dengan tipe data integer, char, dan juga tipe data string. Kita langsung saja, saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi kode programnya. Pada baris yang ini, yaitu import java.util.scanner. Baris ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner yang berasal dari pustaka java.util, di mana kelas scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna atau user melalui inputan keyboard. Selanjutnya, public class Java application. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas dengan nama Java Application 3, di mana dalam Java semua kode program harus berada dalam sebuah kelas, dan semua kode program ini berada dalam kelas Java Application 3. Selanjutnya, public static void main. Public static void main ini adalah fungsi utama yang dibaca oleh kode program ketika programnya dijalankan atau programnya di-running. Ketika tanpa adanya public static void main, maka program akan error atau program tidak akan berjalan. Selanjutnya, scanner input sama dengan new scanner system.in. Baris ini membuat sebuah objek baru dengan nama input, di mana objek ini digunakan untuk menampung system.in. Selanjutnya ada system.out.print. System.out.print ini digunakan untuk mencetak sesuatu ketika programnya dijalankan atau ketika programnya di-running. Ketika kita menuliskan system.out.print, pilih angka, maka akan tercetak pilihan angka. Ini ada tulisan pilihan angka, hasil dari system.out.print. Selanjutnya ada system.out.print angka 1, angka 2, angka 3. Di sini satu baris, tetapi output yang dikeluarkan jadi turun, tidak tertulis satu baris. Karena di sini ada new line. New line ini artinya adalah fungsi yang digunakan untuk membuat baris baru. Sehingga di sini angka 1, angka 2, dan angka 3 dia menurun, dia tidak berjejer. Oke, selanjutnya system.out.print. Di sini akan juga tercetak masukan pilihan Anda. Tapi di sini kita dapat menginputkan sesuatu karena ada integer pilihan sama dengan input.nextIn, di mana di sini saya mendeklarasikan variabel pilihan dengan tipe data integer, dan di mana pilihan ini kita inputkan ketika programnya dijalankan. Di sini kita memakai fungsi input yang telah kita buat sebelumnya, di mana untuk input dengan menggunakan tipe data integer kita menggunakan nextIn. Selanjutnya di sini ada percabangan switch case. Di sini dia akan mengambil dari pilihan atau inputan yang akan kita masukkan. Jika pilihan yang kita pilih itu sama dengan 1, maka output yang akan dikeluarkan yaitu Anda memilih angka 1. Tetapi jika kita memilih angka 2, maka output yang akan dikeluarkan yaitu Anda memilih angka 2. Jika kita memilih angka 3, maka output yang akan dikeluarkan yaitu Anda memilih angka 3. Tetapi bagaimana jika kita memasukkan inputan lain dari angka 1, 2, dan 3? Maka ada namanya nilai default, yaitu nilai terakhir apabila semua kondisi dari ini tidak terpenuhi. Maka yang akan keluar yaitu pilihan yang Anda masukkan tidak valid karena tidak ada pilihan yang kita akan masukkan. Contoh, kita akan masukkan angka 1. Apabila kita masukkan angka 1, maka output yang akan dikeluarkan itu Anda memilih angka
1. Anda memilih angka 1. Kita coba running lagi. Lalu kita memilih angka selain angka 1, 2, dan angka. Kita coba masukkan angka 5. Maka program yang akan dikeluarkan yaitu pilihan yang Anda masukkan tidak valid karena tidak ada pilihan 5. Jadi yang akan keluar adalah nilai default-nya. Setelah kita tahu bagaimana cara penggunaan contoh kode program tipe data string pada percabangan, selanjutnya kita akan langsung pada contoh kode program untuk percabangan dengan menggunakan tipe data string. Di sini sama system.out.print digunakan untuk mencetak baris ketika programnya dijalankan. Maka ada 3 baris yang akan dicetak oleh program, yaitu pilihan hari, Senin, Selasa, Rabu, dan juga masukkan pilihan hari ini. Pilihan hari dari baris ini, system.out.print, pilihan hari. Selanjutnya Senin, Selasa, Rabu, dengan menggunakan satu print out yang sama. Tetapi, seperti yang saya bilang, karena menggunakan fungsi new line, dia akan membuat baris baru. Selanjutnya ada masukkan pilihan hari. Di sini kita dapat menginputkan sesuatu. Karena di sini saya mendeklarasikan variabel hari dengan tipe data string. Di sini kita masih sama dengan menggunakan objek input. Perbedaan inputan dengan menggunakan tipe data integer yaitu terletak pada next line dan next in. Pada tipe data integer yang digunakan itu dia next in, sedangkan ketika kita menggunakan tipe data string maka yang digunakan itu next line. Di sini ada switch hari, berarti dia akan memilih dari apa yang hari yang akan kita inputkan ketika programnya dijalankan. Itu di sini kita akan memilihnya. Kita akan tulis sesuai dengan pilihan apa yang akan kita pilih. Di sini ada 3 pilihan, itu Senin, Selasa, Rabu. Selanjutnya, apabila kita tidak memasukkan salah satu di antara ketiga ini, maka output yang akan dikeluarkan yaitu nilai default-nya, yaitu pilihan yang Anda masukkan tidak valid, seperti pada contoh kode program percabangan dengan menggunakan tipe data integer. Di sini penulisannya kita menggunakan tanda kutip 2. Sedangkan pada tipe data integer tadi, kita langsung memasukkan nilainya. Karena tipe data string ini, tipe data yang digunakan harus menggunakan tanda kutip 2. Kita akan coba contoh kita kita tulis Rabu. Maka output yang akan dikeluarkan yaitu Anda memilih hari Rabu. Outputnya, yaitu dia akan mengeksekusi case Rabu. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh kode program untuk percabangan dengan menggunakan tipe data char. Di sini contoh kode programnya itu pilihan operasi. Di sini sama system.out.print mencetak baris pilihan operasi. System.out mencetak kali, bagi, plus, dan minus, lalu masukkan pilihan operasi. Di sini saya mendeklarasikan variabel operasi dengan tipe data char. Inputannya dia hanya menggunakan next.char add, dia mulai dari angka 0. Selanjutnya, ketika kita memilih salah satu di antara pilihan ini, maka kita coba memilih angka, kita memilih X. Enter. Maka akan muncul masukkan nilai A yang ini. Masukkan nilai A. System.out.print. Di sini juga kita dapat memasukkan nilai dari A-nya karena saya mendeklarasikan variabel A dan inputnya menggunakan next in sehingga kita dapat memasukkan nilainya, yaitu nilai A sama dengan 10 dan nilai B sama seperti nilai A. Dideklarasikan dengan menggunakan tipe data integer dengan inputan next in karena menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita masukkan nilai B sama dengan 5.
maka output yang akan dikeluarkan yaitu ini. Ketika kita memiliki tanda ini, maka nilai A-nya akan dikali A dikali B. Jadi output yang akan dikeluarkan di sini adalah 50 karena 10 dikali 5 sama dengan 50. Nilai A-nya 10 dan nilai B-nya sama dengan 5. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50. Oke, itu saja untuk contoh kode program untuk percabangan yang menggunakan tipe data integer, char, dan string. Kita langsung saja ke contoh kode program untuk percabangan dengan menggunakan if else. Di sini contoh kode programnya telah saya buat. Sama seperti pada sebelumnya, di sini kita menggunakan struktur dasarnya itu import Java util scanner karena kita akan menggunakan inputan. Jadi kita harus memanggil kelas scanner. Tanpa ada kelas scanner, maka inputan tidak bisa digunakan karena tidak ada library atau pustakanya atau referensi dari pustaka scanner yang akan kita gunakan. Kita langsung saja ke contoh kode programnya. Ini kita coba running untuk melihat hasilnya. Run file. Seperti pembahasan sebelumnya, system.out itu digunakan untuk mencetak baris ketika programnya dijalankan. Maka akan muncul pilihan pertama itu masukkan umur Anda. Di sini juga kita menggunakan input dengan input.next.in karena menggunakan tipe data integer dengan variabel umur. Di sini pilihannya if. Dia bilang jika umurnya lebih dari sama dengan 60, maka output yang akan dikeluarkan itu Anda termaksud kategori lansia. Jika lebih besar sama dengan 18, maka kategorinya termasuk dewasa. Jika umurnya lebih besar dari sama dengan 13, maka termasuk kategori remaja. Selain dari 3 pilihan ini, maka output yang akan dikeluarkan termasuk kategori anak-anak. Contoh kita akan coba mulai dari output yang akan mengeluarkan mengeluarkan Anda termasuk kategori lansia. Berarti mulai dari 60 atas. Kita akan coba ke 61. Maka output yang akan dikeluarkan yaitu Anda termasuk kategori lansia. Anda termasuk kategori lansia ketika kita menginputkan umurnya 61. Kita akan coba running lagi. Salah. Kita akan masukkan lagi umur 19 agar output yang dikeluarkan yaitu Anda termasuk kategori dewasa. Enter. Anda termasuk kategori dewasa. Selanjutnya kita akan coba running lagi untuk mendapatkan hasil kategori remaja. Kita masuk 14. Kategori yang dimasukkan Anda termasuk kategori remaja karena lebih besar dari sama dengan 13. Selebihnya kita inputkan 13 ke bawah, maka output yang akan dikeluarkan adalah Anda termasuk kategori anak-anak. 12. Enter. Anda termasuk kategori anak-anak. Selanjutnya adalah contoh kode program untuk perulangan for. Di sini contoh perulangan for adalah kita mencetak perulangan. Kita akan mencetak angka dari 1 sampai batas input yang kita masukkan. Contoh di sini for integer i sama dengan 1. Berarti nilai i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan angka. Jadi selama i-nya kurang dari sama dengan angka, maka i-nya akan terus bertambah, di mana angka itu adalah yang akan kita inputkan. Tipe datanya integer. Jadi selama batas yang kita inputkan itu belum
sama dengan nilai I-nya, maka programnya akan terus berlanjut. Contoh di sini, jika kita masukkan nilai perulangannya sama dengan 10, maka dia akan terus cek. Begini, I sama dengan 1. Jadi dia akan tanya, I sama dengan 1. I apakah kurang dari sama dengan 10? Ya, I kurang dari sama dengan 10. Maka I akan dia bertambah. Jadi dia akan cetak 1. Lalu dia cek lagi, dia naik jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, 2 kurang dari sama dengan 10. Maka dia akan cetak lagi, I-nya akan bertambah dan naik lagi jadi 3. Dan seterusnya sampai nilai 10 ini kurang dari dengan 10. Dia akan cetak angka 1, 2, 3, sampai 10. Karena 10 sudah kurang dari sama dengan 10. Jadi programnya akan berhenti. Seperti itu. Setelah perulangan for berakhir, kita akan lanjut di perulangan do while. Perulangan do while. Di sini saya menggunakan contoh kode program yang sama, yaitu untuk melakukan perulangan dari batas angkanya. Ini yang pertama, saya deklarasikan variabel I dengan nilai datanya yaitu 1. Dan saya mencetak baris perulangan do while dari 1 sampai inputan angka 1. Inputan angka 1 itu yang mana? Inputan angka 1 ini. Inputan angka 1 itu adalah variabel dengan tipe data integer di mana nilai angka 1 ini akan diinput ketika programnya di running. Ini kita isinya nilainya ketika programnya di running. Setelah itu, cara bacanya do. Dia bilang lakukan, dia bilang cetak, lakukan cetak angka plus 1 jika nilainya itu kurang dari sama dengan angka 1. Contoh, di sini kita mulai angka satunya, I-nya sama dengan 1. Jika kita menulis inputan angka satunya sama dengan 9, maka dia akan cek apakah 1 itu kurang dari sama dengan angka 1? Ya, kurang dari sama dengan angka 1. Karena angka 1 itu nilainya 9. Jadi dia kurang, jadi dia akan terus bertambah. Dia akan melakukan looping, ulangan sampai nilainya sama dengan angka 1. Jadi selama nilainya belum sama dengan angka 1, maka programnya akan terus berulang. Kita akan coba tekan enter, maka programnya hanya akan mencetak sama dengan angka 9. Karena 9, ketika I-nya sudah sampai 9, maka 9 kurang dari sama dengan 9. Berarti dia tidak akan melakukan perulangan lagi karena kondisinya sudah tidak memenuhi lagi. Sekian presentasi dari contoh kode program tugas saya, yaitu yang pertama tadi kita bahas, yaitu percabangan switch case dengan menggunakan tipe data integer, string, dan char. Yang kedua, kita belajar percabangan if-else, di mana studi kasus yang kita ambil yaitu untuk menentukan kategori seseorang berdasarkan umurnya. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu perulangan for, di mana studi kasusnya itu kita mencetak angka yang sama. Kita mencetak angka secara berulang-ulang. Sama seperti do while. Sekian presentasi dari saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.